wal maqalah bisa-bisa dan maqalah nasihat yang keenam an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, Qadarallahu, dan semoga Allah muliakan. Mangkana talabul ilmi, barang siapa karena adanya man fi talabul ilmi, dalam mencari ilmu, karena maka adanya apa al-jannatu, surga, fi talabihi, dalam ia mencari. Waman, dan barang siapa karena adanya man fi talabil ma'siyati, dia berusaha untuk mencari maksiat atau bermaksiat, karena maka berartinya apa anaruh neraka fi talabihi, yang dia cari. Kata Sayyidina Ali, siapa yang mencari ilmu, hakikatnya dia mencari surga. Dan barang siapa dia menyibukkan yang maksiat, hakikatnya dia mencari neraka. Maksudnya apa? Ai man istaghala, siapa yang tersibukkan bila ilmi, dalam urusan ilmu an-nabi'i yang bermanfaat, alladhi, yang mana la yajuzu, yang wajib libariri, bagi orang yang balik, al-aqili, yang berakal, apa jauh daripada kebodohannya, karena bil hakikati, maka sesungguhnya hakikatnya toliban ijannati, dia mencari surga, liridhallahi ta'ala, karena ridhanya Allah ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang sibuk dengan urusan ilmu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Yang berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib bagi orang yang akil, yang sudah balik. Apa sih kewajiban orang yang sudah balik? Orang yang sudah balik tentu berkewajiban melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka orang yang belajar yang berkaitan tentang perintah-perintah Allah yang wajib dia kerjakan, dia belajari perkara-perkara apa yang wajib dia tinggalkan, ya, untuk menghilangkan kebodohannya itu, maka hakikatnya dia itu mencari surga. Kenapa? Untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang untuk bisa sempurna daripada tujuan diciptakan Allah apa sih? Allah menciptakan kita ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, manusia nggak bisa beribadah dengan sempurna, dengan baik, tanpa disertai dengan ilmu. Maka ketika orang mencari ilmu dengan tujuan apa? Untuk bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, itulah hakikatnya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hakikatnya dia telah melaksanakan misi yang diinginkan Allah. Misi yang diinginkan Allah apa? Agar manusia diciptakan beribadah kepada Allah. Maka untuk kita bisa beribadah dengan baik, ya harus mencari ilmu, berdasarkan dengan ilmu. Orang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya akan ditolak. Kenapa? Syarat diterimanya amal, satu, benar secara syariat. Dua, ikhlas tapi nggak benar, ya nggak diterima. Benar tapi nggak ikhlas juga nggak diterima.
Jadi syaratnya diterimanya amal satu benar, dua ikhlas. Meskipun ikhlas, tapi salah tata caranya nggak diterima. Contoh apa? Sholat ikhlas dia, tapi nggak tahu bagaimana syariatnya sholat. Ya, sholat syaratnya harus wudhu, nggak tahu caranya wudhu bagaimana. Walaupun ikhlas, oleh karenanya pertama benar secara syariat, dua ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah kita. Oleh karenanya apa? Pentingnya kita bertolabul ilmi, mencari ilmu untuk bisa menyempurnakan ibadah. Ya. Kenapa? Banyak hari ini orang beribadah hanya ikut-ikutan. Ikutan. Beruntung yang kita belajar kita atas dasar guru, berdasarkan guru. Ya. Orang ikut-ikutan, contoh, ya, ini. Karena orang itu masih bodoh, pengen sholat, diajak temannya, pokoknya kamu ke masjid, apa yang dikerjakan orang ikutin. Apa yang dikerjakan pokoknya ikutin. Udah, ingat pesan temannya, pokoknya apa yang dikerjakan orang ikutin. Seperti sholat jamaah. Karena dia masih baru, belum paham, ya nggak mau ambil setengah, kita nggak mau. Di belakang, di tengah-tengah, supaya Pak bisa melihat apa yang dikerjakan orang di hadapannya. Nah begitu udah mulai sholat, lihat imam takbir, bilang rukuk, sujud. Ini ada yang iseng di belakang ini, iseng, tahu dia orang baru dikerjain. Pas dia sujud, ditonjok bokongnya. Dia masih ingat, apa yang dikerjakan orang dikerjakan. Begitu dia bilang ditonjok, tonjok depannya. Kan ibadah tanpa ilmu. Begitu di depan ditonjok, ya ditendang. Ingat apa dikerjakan orang. Dia pun dendam ke belakang. Apa yang terjadi? Tidak kacau. Jauh. Atau ya, ini fakta terjadi di balik papan di satu masjid. Ketika itu mengimpai sholat jamaah, syarat imam itu kan harus alim, paham. Bukan berarti dia punya bacaan banyak, hafal Quran tapi nggak paham fikih. Kacau juga. Ya, hari ini banyak orang berlomba-lomba hafal Quran, tapi nggak dibarengin dengan belajar fikih. Ada kasus sudah berapa puluh tahun yang alami kasus ini. Sholat imamnya ini kan ya imam sing ujungan ya, mentang-mentang punya hafalan banyak, panjang bacaannya, panjang. Rukuknya lama, sujudnya lama. Dan ini sudah tasawuf akhir. Karena sujud terlalu lama, blank dia. Blank, kan? Nah, begitu harusnya dia tasawuf akhir, berdiri langsung. Nah, kelamaan sujud berdiri. Diingatkan sama makmum, subhanallah. Dia bingung, apa kesalahan ini? Dia kembali duduk gitu aja, duduk. Duduknya kan? Ya, duduk gini aja. Diingatkan kembali sama makmumnya. Subhanallah, masih diam. Ya, sama. Si makmum ini bergetar satunya disenggol sama temannya, senggol. Karena dia paham ini nggak mau ngomong. Terus, lama nggak bertemu, tetap duduk begini. Ini imam. Seharusnya kalau dia nggak paham, minggir, yang di belakangnya dia bisa nggak menggantikan. Dia tetap di posisi tempatnya imam. Diingatkan kembali, subhanallah. Baru mulai ke belakang. Salahku apa? Ini fakta kejadian.
Fakta ini. Ya ada. Dan saksinya masih ada, yang jadi makmum masih ada, yang ingatkan juga ada. Salahku apa? Akhirnya apa? Mau nggak mau, makmumnya menjawab. Tapi ya, sampai nanti tasawuf akhir, bubar semua sholatnya akhirnya. Inilah, kalau orang nggak paham pikir, ini bukan berita, tapi fakta terjadi sebuah bentuk di balik fakta. Kenapa? Karena orang nggak biasa berpikir, kan gitu. Harusnya kalau imam sudah bingung, apa? Minggir dia, minggir. Dah, tahu kan? Yang di belakang bisa maju menggantikan. Lanjutkan bagian itu. Malah mulai ke belakang, salahku apa? Inilah betulnya. Makanya bagaimana seorang yang sudah hati balik ini belajar ilmu untuk bisa menyempurnakan ibadah. Nah, hakikatnya ketika kita belajar ilmu yang untuk bisa menyempurnakan ibadah kita untuk mencari ridho Allah. Artinya ketika Allah ridho, surga yang kita cari. Sebaliknya, orang yang disibukkan dengan maksiat, hakikatnya dia akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika murka Allah yang didapat, hakikatnya dia mendatangi atau mencari neraka. Nah, kita meskipun kita sudah sibuk dengan bekerja, dengan urusan kita, setidaknya terus kita masih berpura-pura ini mencari ilmu. Di mana ada majelis ilmu, datangi, cari, ya. Seperti yang dibahas yang lalu, bahwasanya di antara orang-orang yang ingin selamat yaitu selalu cinta dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim. Itu salah satu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Alaikum bi mujalasatil ulama, adalah kamu selalu duduk di majelisnya orang-orang alim. Supaya apa? Hatimu itu mendapatkan siraman, hatimu bisa hidup karena kalam-kalam ulama. Semoga kita tergolong orang-orang yang mencintai ilmu dan kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qayyum ya Manan ya Badi'us samawati wal ardi ya Dzal wa Ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم وتوفنا عنا دين الإسلام والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين فإنك خير الناصرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وافتح لنا بالخير فإنك خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.